Pada pendakian kali ini, saya mendaki Gunung Sindoro untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini melalui jalur yang berbeda dengan jalur sebelumnya. Kali ini, saya melalui jalur Alang-Alang Sewu. Ditemani dengan dua orang kawan yang sebelumnya belum pernah mendaki bersama saya. Seperti biasa, ketika sampai di base camp, kami mulai packing ulang untuk memisahkan barang apa yang harus dibawa dan harus ditinggal di base camp. Setelah selesai packing, kami bersiap untuk naik ojek menuju pintu rimba. Iya, jadi kali ini untuk menghemat waktu, kami lebih memilih naik ojek supaya menghemat tenaga juga. Untuk harga ojeknya, 25.000 per orang satu kali jalan. Lumayan. Gimana mas? Gimana mas? Setelah sampai di pintu rimba, kami langsung memulai trekking. Disambut dengan trek tanah yang berbentuk tangga, yang pastinya ini adalah awal yang lumayan berat. Karena trek tanah tangga cukup melelahkan dibanding trek tanah biasa yang tidak berbentuk tangga. Di jalur Sindoro via Alang-Alang Sewu ini, setiap beberapa meter, kita akan menemukan patok bertuliskan angka. Tapi angka ini bukan pertanda sebuah urutan pos. Trek dari pintu rimba ke pos 1 belum terlalu rapat vegetasinya. Itu yang membuat kami cepat lelah karena sinar matahari sangat terik sekali. Sekitar jam 9 pagi, akhirnya kami tiba di pos 1 dan sedikit istirahat. Masih kuat? Pemula. Pemula. Semua pemula kok.
tidak berlama istirahat, kami lanjut berjalan ke pos 2 dan kami rencananya akan makan siang di pos 2 saja. Sekitar jam 10 pagi akhirnya kami tiba di pos mata air 2 Bidadari di Patok 7. Ini adalah titik mata air di jalur Alang-Alang Sewu. Di sini kami tidak banyak mengambil persediaan air karena air yang kami bawa masih cukup. Naik sedikit dari Patok 7, akhirnya kami istirahat sejenak karena cuacanya masih sangat terik. Dengan cuaca yang masih sangat terik karena vegetasinya belum begitu rapat, akhirnya kami lanjut jalan ke pos 2. Awas mas. Pelan-pelan. Jam 11 lewat 4 baru sampai Patok 9. Dengan ketinggian kalau dari aplikasi di 1990 mdpl. Targetnya mau makan siang di pos 2. Cuacanya masih berawan. Sekitar jam 11 siang akhirnya kami tiba di pos 2. Pos 2. Tanpa berlama lagi kami langsung buka logistik untuk makan siang. Jadi di sini kami makan nasi bungkus yang tadi pagi sudah dibeli ketika masih di base camp. Ini sengaja biar hemat waktu, jadi tidak perlu repot untuk buka kompor lagi. Setelah makan siang, tidak berlama kami langsung trekking lagi menuju pos 3. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 sedikit landai, cuacanya mendung, berawan. Sekitar jam 13.30 akhirnya kami tiba di pos 3. Di sini sudah banyak tenda para pendaki lain yang sudah sampai duluan. Tidak berlama kami pun langsung mendirikan tenda. Setelah selesai, akhirnya kami mulai masak untuk makan sore, sambil mengisi tenaga yang tadi sudah terkuras oleh teriknya matahari yang menyorot perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Di sorenya kami mulai bersantai supaya tenaga kembali terisi untuk summit attack dini hari nanti. Suasana makan sore. Nasi kan nggak bisa dimakan. Menunya pemandangannya syahdu. Full tembok. Asal bentar ya. Nasi kan nggak bisa dimakan boy. Bisa, cuma gitu gorengnya kurang matang itu. Mana ada udah.
ini coklat banget. Gue bilang sih. Sekitar jam 3.20 dini hari, kami bersiap untuk summit attack. Kami berdoa terlebih dahulu supaya semuanya dilancarkan. Sebelum kita melakukan perjalanan ke puncak, kita berdoa terlebih dahulu supaya selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan sampai puncak dengan selamat dan sampai balik lagi ke sini dengan selamat, sampai bisa turun ke bawah dengan selamat. Doa dipersilakan. Udah selesai. Ditemani dengan trek yang lumayan terjal, membuat kami harus ekstra hati-hati dalam melangkah. Karena kurang dari 2 meter dari sebelah kiri kami itu sudah jurang. Jam 4.46 summit attack di elevasi 2800 meter dengan puncaknya 3100-an. Cuacanya cerah. Pal, semangat Pal. Itu di depan mata lu golden sunrise Pal. Gak semua orang bisa dapet itu Pal. Semangat. Di tengah sisa tenaga yang ada, kami istirahat sejenak, dan siapa kira, sebuah garis berwarna jingga mengintip dari balik awan pagi. Seakan menyemangati kami yang sudah hampir kehabisan tenaga. Gimana nih kita lagi puncak Lagi puncak ini. semangat. Mas ayo mas. Di atas ada Indomaret mas, yuk. Asik ya. Kita harus agak melipir ke kanan dari jalur karena tadi kita terlalu ke kiri, jadi terlalu dekat sama asap belerang. Baunya udah lumayan nyengat banget. Karena bau dari asap belerang yang begitu menyengat, ini membuat langkah kami menuju puncak menjadi lebih berat lagi. Karena napas sedikit saja rasanya sudah sesak sekali. Sampai akhirnya kami melipir ke samping dan berhenti sejenak sambil menunggu bau belerang tidak terlalu tajam.
Dan pada akhirnya sekitar pukul 6 pagi kami sampai juga di puncak Gunung Sindoro. Alhamdulillah. Setelah berselebrasi dan sekadar berdokumentasi, kami langsung bergegas turun untuk menghindari asap belerang lagi. Terkadang kita sangat sulit untuk menentukan lanjut atau tidaknya sebuah perjalanan, terlebih perjalanan hidup. Semoga apapun jalan yang kita pilih dapat menjadi pilihan yang terbaik untuk kita.